Saya pernah disuruh, "San, anak gue tolong dong suruh pulang lagi main." Itu kayak KTP, HP itu saya jaminin Kak, ngeri juga ya kan, karena muka saya kan kayak maling juga kan. Contohnya kayak saya disuruh nemenin berantem itu kan. Ya udah sekarang saya panas-panasin ya kan. Kagak tuh hari Minggu. Ya kata saya lama banget ini katanya. Ini siapa? Saya bilang, "Lah gue Santo Suruh, jasa suruhan." Nggak ada urusan ya, maksudnya lu berantem aja ya kan, itu urusan dia ya Kak. Itu ibunya kan mau ke pasar. Tuh nyokap gue ke pasar, kalian ya dijagain kayak Mayor Teddy dikawal gitu. Dari anggota itu kan pasti kamu ngambil persenan dong? Enggak Kak. Enggak, jadi full buat sama sekali enggak? Enggak, sering pernah ketipu juga saya Kak. Iya. Nih modal buat belanja misalnya 300.000. Itu belanja habis 100.000. Itu uang saya kadang diambil 200.000. Oh ya ampun. Banyak orang punya modal uang tapi nggak punya modal hal-hal yang kamu itu. Kayaknya sih Ariel Noah Kak, karena Ariel Noah, ya. muka dia bisa saya geser ya. Asik. Halo teman setia, TS Talks lagi bareng aku Marian. Loh, ini kok ini siapa ini di belakang kamera nih? Santo Suruh Kak. Hah? Santo Suruh. Santo Suruh? Siapa Iya. yang panggil-panggil Santo Suruh? Emang kampers kita nggak ada? Disuruh Kak. Dapat order. Astaga, emang ini bisa dijadiin campers juga, Santo? Bisa Ya? Bisa lah kan, siap disuruh Kak. Hebat. Berarti skill kamu nambah ya? Iya. Boleh nggak sekarang aku minta tolong kamu jadi tamu aja gimana? Oh boleh banget. Oke, boleh silahkan Santo. Oke Kak. Halo, Iya. Marian. Santo Suruh Kak. Ini ya teman setia, mungkin juga ada yang udah dengar ceritanya Santo Suruh, ada yang belum. Cuma memang di TS Talks ini kan kita coba pengen ngobrol dan juga mengangkat cerita-cerita di luar sana yang inspiratif ya. Nggak cuma dari kalangan selebriti doang, public figure, tapi juga banyak mungkin di sekitar kita yang punya cerita-cerita unik, perjuangan-perjuangan yang unik yang akhirnya mungkin bisa dicontoh menginspirasi banyak orang. Iya baik. Jadi Santo Suruh ini teman-teman lagi rame banget di sosial media dan juga di berita nih ya, apalagi 1 minggu terakhir karena membuka jasa siap disuruh apapun. Benar. Ya, makanya namanya Santo Suruh. Dari benerin genteng katanya, Iya. masukin token listrik, nguburin ari-ari bayi. Betul. Gitu kan, dan masih banyak lagi. Bener Kak. Tapi hari ini gimana kabarnya? Abis disuruh ngapain aja? Udah kerja? Abis disuruh podcast kemana-mana sih Kak. Oh wow, hebat. Podcast pun ya mau lah ya, orang Mau pasti apa aja mau lah Kak, yang penting halal ya. Apa lo mau gue ada lah ya gitu. Iya. Oke. Tagline-nya apa kalau Santo Suruh? Santo Suruh siap disuruh, kalau mau punya duit harus mau disuruh. Wow. Mau punya duit nggak Kak? Harus mau disuruh. Mau disuruh ya, oke. Nah, nama lengkapnya Santo Suruh itu sebenarnya siapa aslinya? Nama saya Susanto Kak. Asli. Susanto, oke. Bukan Sumanto ya. Ini bukan Sumanto, maunya dipanggil Manto aja? Enggak usah. Oh enggak. Suruh ya. Nah ini kan kalau kita dengar, kalau kita baca di berita, sebenarnya awalnya Santo itu anterin air galon ya? Betul. Satu tukang galon. Betul. Nah ini dimulai dari tahun 2019. Bener Kak. Gitu. Nah tapi jasa Santo Suruh ini kamu lahirnya tahun? 2019. Oh 2019 itu dari si galon iya, itu? galon tuh 2017 ya. Oh galon mah 2017. Idenya pertama kali kamu ngelihat peluang ini gimana? Awalnya kan saya dagang galon Kak di lingkungan komplek ya kan, di Duta Indah di Jatimakmur Pondok Gede. Iya. Saya dagang galon. Mungkin karena saya sering disuruh ya sama ibu-ibu, "Mas Santo tolong garam gua kurang." Lupa beli garam biasanya gitu kan ibu-ibu. Iya. Tolong beliin dong, saya beliin. Terus disuruh, "Mas Santo lampu gua tolong gantiin dong." Ya saya gantiin. Akhirnya di situ karena sering disuruh, terus saya mikir, oh kenapa nggak buka jasa suruhan ya kan. Tapi di situ saya memilih kata suruh itu juga nggak langsung wah suruh nih, enggak. Tapi saya mau merangkum di situ kata kerja tapi bisa mencangkup semua kerjaan Kak. Akhirnya saya mikir itu 2 hari Kak. Saya malam-malam kira-kira apa nih ya, kira-kira karena kan harus bener-bener cocok ya kan sama kata saya.
Akhirnya saya bukalah kayaknya jasa suruhan. Nah itu pun masih ada orang yang komplain kayak, wah bahan suruh ya kan, kayak rendah gitu ya Kak. Tapi saya nggak kalah akal ya kan, saya tambahin jasa. Jadi kan lebih elegan ya kayak. Lebih pekerjaan gitu Lebih ya. pekerjaan ya kan. Akhirnya saya tambahin jasa suruhan. Oh kayaknya cocok ya kan. Santo suruh, jasa suruhan, siap disuruh. Nah akhirnya disitulah saya buka 2019 ya kan. Akhirnya temen nawarin logo juga ya kan. Tok kayaknya lu cocok ini deh. Ya udahlah, saya masalah logo itu enggak. Saya mah apa adanya aja ya kan. Yang penting kerjaannya ya kan. Terus akhirnya lama-lama tuh saya buka di status WA, jadi saya bikin kalau saya tuh punya jasa suruhan ya kan. Akhirnya saya buka di situ, dari mulut ke mulut juga banyak yang tahu. Terus saya juga bikin stiker Kak. Jadi saya inisiatif ngiklanin sendiri juga. Jadi per orang gitu. Jadi saya tawarin kayak pedagang gitu. Saya tempelin, Pak mau izin, saya punya program namanya Santo Suruh, jasa suruhan. Jadi kayak gini nih Kak, Pak, saya tempelin stiker, nanti kalau ada yang beli itu bisa lewat saya, harganya tetap harga toko. Nah karena saya tuh nggak punya modal sama sekali Kak, saya modalnya ya cuma jujur doang. Karena dipercaya mungkin jujur ya, saya bilang, Bang ini ada pesanan, boleh nggak saya ngambil dulu, saya nggak punya uang. Nanti selesai nganter saya balikin tuh saya modalnya dia ya kan. Nah saya ngambil ongkirnya aja kayak gitu Kak awalnya. Terus akhirnya kayak gitu, lama-lama kalau yang kita kenal enak kan nawarinnya, tapi kan kalau yang nggak kenal saya harus ada jaminan. Kayak KTP, HP itu saya jaminin Kak, bukan kita nyalain dia untuk percaya ke kita, tapi kan emang ya dia juga ngeri juga ya kan, karena muka saya kan kayak maling juga kan. Emang muka maling tuh kayak kamu ya? Iya. Lihatnya gimana? Jarang ketemu maling soalnya. Mungkin dia takut juga kan. Wah kayaknya nih orang ngibul nih, takutnya gitu. Akhirnya saya di situ relasi saya kembangin iklan, saya mulut ke mulut, di setiap tempat saya tempelin stiker, nggak punya modal juga. Wah kayak gimana, ya udahlah nanti sabar. Bahkan saya nggak punya modal untuk belanja ya, bahkan kadang-kadang ibu-ibunya tuh, Mas Santo punya modal nggak ya kan. Kalau nggak punya modal ambil ke rumah saya belanjain dulu, ntar ongkirnya saya ambil. Kadang paketan saya nggak ada tuh, kadang udah disuruh paketan saya habis, tapi kan kita sebagai laki-laki nggak mau berhenti begitu aja, harus nyari akal ya Kak. Kita samperin ke rumahnya, kita tulis kayak belanja, nyuruh anak ke warung gitu tuh. Nah itu kan hal sepele tapi jadi peluang ya kan. Dari situlah akhirnya alhamdulillah makin banyak yang pakai jasa saya. Akhirnya saya ngajak ngerekrut temen lah, mitra ya kan, teman saya satu-satu. Saya bilang, kata dia, Toh gue lagi nganggur, wah ini kesempatan nih katanya. Ya udah lu mau nggak ngikut gue kerja apaan Toh? Ada berat, karena saya nggak mau enaknya aja ya kan, tapi kan harus yang beratnya juga. Saya ngomong begitu, ini beres-beres Ren, gini-gini. Ya udah gas dah. Ya udah, akhirnya saya ajak satu, terus banyak yang tahu tuh. Akhirnya ada yang mau ngikut lagi, Toh Bang, gue mau ikut suruhan, tapi gue nggak ada motor Bang, adanya sepeda, boleh nggak? Ya karena dia baik mau ikut ya. Ya udah ayo kita ikut sama-sama. Tapi dia bagian makanan kayak masih satu komplek yang terjangkau aja kayak gitu Kak. Alhamdulillah lama-lama banyak yang tahu. Akhirnya saya upload sosial media tuh di Facebook dulu tuh, pas 2 tahun itu. Nah masuklah Covid masuk tuh ya. Nah nambah peluang lagi buat saya di situ, lebih dikenal lagi. Akhirnya ya udah jalan. Alhamdulillah sampai sekarang Kak. Bentar, saya mau mundur dulu. Ini by the way ceritanya luar biasa. Ya, mesti Kak. Nih aku pengen tahu, kan dulu kamu bilang awal-awalnya ibu-ibu di sekitar sekolah kalau nggak salah minta tolong gantiin lampu, minta tolong apa? Itu udah bayar kamu belum? Kak. Sekitar lingkungan. Itu udah dibayar kamu? Udah. Apa di serelanya gitu bayarnya? Oh iya, kalau saya sih, kalau yang ordernya saya itu saya serelanya Kak. Terserah mau ngasih berapa, karena kan saya belum punya branding. Nggak itu tahu dulu nih, ya? Dulu. Oke. Nah, sebenarnya tadi kamu sempat bilang saya nggak punya modal, mungkin modal uang ya. Cuma kalau aku ngeliatnya modal kamu banyak loh, ada kegigihannya, keberaniannya, terus kamu masih mau modal ini loh, mau
mau usaha untuk belajar gitu loh. Bener, Kamu Kak. sampai mikir mau ngiklanin gini, ngajak mitra. Menurut aku itu modal yang nggak semua orang punya loh. Banyak orang punya modal uang tapi nggak punya modal hal-hal yang kamu itu. Bener, Kamu Kak. harus bangga sama diri sendiri. Sebetulnya modal kamu jauh lebih berguna dan lebih daripada punya uang doang menurut Benar, saya. karena menurut saya laki-laki itu ya harus ngakal, Kak. Ngakalnya itu ya kalau kita nggak, ya kita harus berusaha loh di luar. Karena ada anak sama istri yang Iya. orang tua yang harus makan di situ, karena kita nggak harus diam nyantai, nggak bisa begitu. Kita laki harus ya mau pulang kita kerjaan kita kotor apa gimana, intinya kan kita pulang bawa Ya. nafkah buat keluarga. Kalau saya sih ke situ, Kak. Ya, jadi sebenarnya motivasi kamu karena tanggung jawab kamu juga sebagai Tanggung kepala jawab keluarga. juga sebagai kepala keluarga. Saya juga memotivasi teman-teman, ini loh kerjaan banyak ya kan, selagi halal jangan mikirin gengsi ya Kak, karena kan ya kalau kita mikirin gengsi capek sendiri Kak. Tapi kan jasa suruh ya, sebenarnya kalau di luar negeri udah banyak namanya handyman. Iya. Handyman, apapun yang mau dilakuin bisa gitu di rumah, benerin ini sebenarnya udah banyak kalau di luar negeri. Cuma memang kalau di sini mungkin belum ada yang generik, jadi belum ada yang general gitu. Jadi yang mungkin real gitu. Iya, jadi kamu mungkin salah satu yang bikin ini menjadi lebih apa ya, lebih luas lah, lebih biasa gitu ya. Tapi kan jasa suruh ini again luas banget ya, harusnya kan ada batasnya ya. Harusnya ada batasnya. Jadi saya yakin dari yang orang minta tolong atau suruh ke kamu itu ada yang mungkin sangat sederhana, tapi mungkin juga ada yang susah, ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang aneh gitu kan. Aneh banyak itu Kak. Yang aneh. Karena kan suruhan ini itu loh, kata suruh ya mencakup semua hal-hal sepele, bahkan kayak tolong dong, artinya tolong kan udah suruh juga ya. Ambilin itu kan udah termasuk suruh, ada jasanya. Semua hal-hal random kayak saya pernah disuruh, "San, anak gue tolong dong suruh pulang lagi main." itu kan hal, menurut saya hal biasa ya kan, tapi kan jadi peluang ya kan, jadi peluang. Oh ternyata anaknya pulang gitu. Jadi emaknya nggak bisa nyuruh pulang ya Santo suruh yang bisa suruh pulang. Bilang nih gue udah bayar suruh orang bawa pulang. Kayak gitu harus Kak. Pulang nih anak gitu. Siapa? Aku pengen tahu yang paling aneh yang kamu belum pernah ceritain ke orang itu apa? Yang menurut kamu, aduh ini kayaknya aku nggak mau lagi deh gitu. Melanggar hukum atau gimana? Waduh. Iya, takutnya kan pasti kamu punya batasan loh ya. Iya, saya tuh pastinya tidak mau melanggar hukum. Bener ya. Cuma aku dengar ada juga hal-hal yang mungkin iya. Ya, yang aneh-aneh yang kamu kan juga nggak mungkin tahu sampai mungkin sudah sampai di tempat ya, disuruh ngapain. Iya, contohnya kayak saya disuruh nemenin berantem itu kan. Bener Kak. Dia takut, dia mentalnya nggak ada. Mungkin dia ngajak saya kan, dia bacot doang beraninya ya kan. Beneran Kak, sumpah Kak, Allah nggak bohong Kak. Saya kan dia kamu dibayar untuk nemenin berantem? Dibayar. Jadi biar kesana datangnya rame gitu ya? Iya, kesannya dia berani berdua ya kan. Dia minta temenin, akhirnya tuh gue dong order anterin gue berantem. Ya udah sekarang, kalau saya kan bocah ngotot ya kan. Ya udah sekarang saya panas-panasin ya kan. Kagak tuh hari Minggu. Ya kata saya lama banget ini katanya. Minggu lagi tapi ada dia jadwalnya ya. Tapi dia udah saya list, hari Minggu order berantem ya kan. Nemenin berantem gitu, kata saya konyol juga nih ya kan. Akhirnya ya udah saya temenin berantem, nyampe sono dia bacot-bacotan ya kan. Mulut ke mulut aja lah ya. Iya, teriak-teriakan adap-adapan gitu. Bacot-bacotan, terus saya ditanya, "Ini siapa?" Saya bilang, "Lah gue Santo Suruh, jasa suruhan." Nggak ada urusan ya sama saya, lu berantem aja ya kan, itu urusan dia ya Kak. Saya mah yang penting dia order ya kan. Terus ada yang kenal juga tuh sama saya. Lu ngapain tuh? Biasa dapat order saya bilang. Karena saya sambil megang kamera Kak. Mungkin mau dikamerain juga. Iya, karena takut bukti juga mungkin ya kan. Terus akhirnya di situ nih bacot. Saya bilang, "Udah lu diam, gantian ngomong, lu ngomong coba sisi tengahnya gimana ya kan." Iya, saya karena takutnya saya salah paham juga nih. Takutnya yang ini pembelaan, yang ini. Akhirnya ternyata bener. Ya dia sih yang order ke saya yang salah Kak. Terus akhirnya gimana kalau kayak gitu? Ya kamu diam aja. Enggak, saya bilang, "Wah ini parah lu Bang." Kata saya bilang, "Ini lu yang salah, lu ngajakin gua ini. Wah bisa-bisa gua kena, untung masih di daerah sendiri, kalau di kampung orang mati kita Bang." Ya kan. Akhirnya hal-hal sepele kayak gitu
oh kita nggak adain lagi lah, kayaknya terlalu resiko. Terus kayak order, ada orang, Mas Anto tolong dong, laki saya mungkin dia curiga selingkuh ya. Itu sampai ada Kak, sampai kita disuruh jadi detektif juga ya? Mata-mata kayak Conan gitu. Tapi saya suruh anggota saya karena takutnya kenal saya, wah Santo suruh nih. Akhirnya saya suruh anggota saya. Salahnya saya udah ngehargain dia Kak. Jadi berapa Mas Santo? Cepet. Kata wah cepet nih kayaknya cocok nih, menang banyak yang kata saya kan. Cuma tahu-tahu dia Kak makan ke restoran, dia anggota saya makan juga Kak. Dia, ongkos dong ya. Iya, belum bensin belum ini. Oh ternyata wah kayaknya kalau mata-mata gini harganya harus dinaikin nih. Takutnya dia ke restoran kita nggak makan kan rugi juga, ngemper aja. Bener juga, bisa disuruh jadi detektif ya. Bisa, karena kan nggak Kak, mencuriga kan, mukanya kayak maling kan soalnya. Anggota saya bukan Kak. Kayak detektif kan mukanya. Wah ini orang kayaknya bukan makan ke restoran, curiga nih nggak bisa bayar mungkin gitu kan. Oke. Jadi ini tadi udah jelas ya. Jadi kamu ada batasan suruhan, yaitu tidak mau melanggar hukum. Iya karena saya ya awalnya. Udah pasti lah ya. Ya nggak mau karena saya mungkin kan awalnya ya kita semua karena kita semua kita rauk. Kita pengen tahu oh kerjaan mana nih yang ada batasnya. Akhirnya makin kesini ya yang memang kita sanggup aja, yang benar-benar normal aja kita kerjain. Oke. Yang penting tidak melanggar hukum. Bener gitu Kak, ya. yang penting halal. Pernah disuruh nemenin ngedate gitu, jadi pasangan kekawinan gitu nggak? Banyak yang nawarin Kak, tapi bukan ke saya, kalau saya mah jelek. Mitra. Ini mah jangan-jangan ini bapaknya nih. Kalau enggak ini ya kan ada dari ya ada yang juga kayak itu ibunya kan mau ke pasar. Toh nyokap gue ke pasar, kalian ya dijagain kayak Mayor Teddy dikawal gitu. Itu juga ada pas Kak. Pampresnya ya. Iya, awas ibu-ibu awas. tolong itu juga ada Kak. Terus cara kamu nentuin harganya gimana berdasarkan jasanya? Kalau harga itu ya kita pilih-pilih aja menurut saya. Pakai feeling. Feeling dulu, tapi kita udah punya takaran Kak. Contohnya kayak beresin kamar mandi. Dulu kan saya random karena sering kesalahan saya kan, karena saya orangnya berani salah. Karena kayak misalkan Mas Anto tolong bersihin kamar mandi saya dong. Itu saya asal nebak berapa Mas Anto, 50 aja. Terus saya suruh lah mitra saya, udah beresin kamar mandi di rumah ibu itu gini-gini. Tahu-tahu dia dari pagi sampai sore kamar mandinya kotor banget. Tahu nggak yang keramiknya udah susah banget. Udah hitam gitu. Udah hitam. Akhirnya dia, Bang, besok Bang harganya jangan segitu Bang. Susah banget. Dari situ akhirnya saya ngasih ke anggota saya lebihan biar dia ya kasihan lah ya, saya kasih lebihan uang saya lebih kayak gitu. Nah akhirnya karena saya sering mencoba, karena nggak tahu itu saya harus mencari tahu yang nggak tahu biar saya dapat ilmu ya kan. Saya cari terus kayak misalnya beres-beres nggak dipotoin, cuma dipotoin yang berantakannya doang ya kan. Nih Mas Santo ini nih tahu-tahu satu rumah kan. Akhirnya di situ saya punya inisiatif. Berapa Mas Santo? Saya nggak mau ngargain dulu, saya lihat cek kerjaan dulu, baru saya hargain. Karena takut-takut kerjaannya cuma masang lampu saya hargain 1 juta kan menang saya. Iya. Saya survei dulu. Survei tempat dulu. Benar. Saya hargain cepet, tahu-tahu kerjanya banyak kan kasihan mitra saya. Akhirnya lebih baik kalau kerjaan kayak gitu survei, kecuali makanan. Misalnya masih satu komplek, itu harganya harga toko. Misalnya kakak mau beli mie ayam 10 bungkus. Masih satu komplek, itu harganya harga toko Kak, ongkirnya aja 10.000. Kamu ambil ongkirnya. Nah ntar sekalian dong Mas Santo, gue ini lupa mau ini pesen sekalian ke beli parfum apa itu bisa sekalian Kak. Jadi 3 tempat 10.000. Jadi kamu lihat pekerjaannya apa, mungkin butuh waktu berapa lama, terus kamu hargain pakai feeling seberapa gitu. Susah gitu, pakai feeling susah. Lagi. Terus tapi kita udah punya patokan harga karena kita udah tahu lapangan ya kan. Karena saya orangnya dari pengen tahu dulu nih. Pengen salah dulu baru kita dapat benar. Kalau kita nggak berani salah nggak bakal tahu benar. Dari pelajaran lah ya. Jadi anggota itu berarti kan kayak mitra. Jaringan kamu lah ya, mitra kamu. Itu udah 50 lebih kalau nggak salah ya. Sekitar 50-an Kak. Bisa aja saya banyak ya Kak. Karena kan saya belum kuat Kak dalam sistem, karena saya juga kan sering manual manual sering pernah ketipu juga saya Kak. Jadi kayak anggota nih, saya kasih modal dulu dari saya kasih modal misalnya, transport gitu ya. Iya, nih modal buat belanja misalnya 300.000. Itu belanja habis 100.000. Itu uang saya kadang diambil 200.000. Oh ya ampun. Terus
Tapi menurut saya nggak apa-apa, karena kan intinya saya udah niat nolong dia, ngasih kerjaan, ngasih ini. Masalah dia baik atau enggak itu pilihan dia Kak, karena semua orang punya pilihan. Kalau dia mau bener ya urusan dia nggak bener ya urusan dia. Karena kalau nggak jujur ya dia nggak akan dapat kerjaan lagi. Nah, gitu kan. mau dia nangis darah pun buat saya nggak bakal saya terima lagi. Karena apa? Karena kerjaan Kak. Kecuali kita bader di luar, itu beda lagi ya kan. Kalau saya sih ke situ. Tapi kan juga ya ini kan anggota bisa nipu kamu, tapi di waktu yang sama mungkin pelanggan nih yang order juga bisa juga akhirnya ngutang. Ada nggak yang ngutang? Ada kayak gitu Kak, itu udah pasti. Karena kan kita ketemu orang itu random ya, kita harus tahu itu. Kita harus tahu cara orang nipu gimana, dia cara licik dia gimana, itu bahkan saya harus tahu itu Kak. Jadi nggak minta bayar di depan atau setengah-setengah dulu atau gimana? Ya kadang kalau yang nggak kena saya coba dulu, itu kan cobaan apa, emang harus nyoba Kak. Kayak misalkan jadi dia nggak bayar begini gini. Ada juga yang nggak bayar nih, suatu saat pasti dia butuh Kak. Nah ada yang nggak bayar tuh, tiba-tiba dia mau nyuruh lagi, saya mau udah nggak respect lagi, karena kita niat bantu kerja tulus ya kan. Dia kejam sama kita harus kejam 2 kali kejam dari dia Kak. Karena kita bisa hancur gara-gara dia ya. Kita harus istilahnya ya udah cukup tahu aja sih gitu. Boleh tahu nggak dari anggota itu kan pasti kamu ngambil persenan dong? Enggak Kak. Enggak, jadi full buat sama sekali enggak? Enggak, karena saya niatnya emang dari awal tuh pengen ngebantu Kak. Jadi saya tuh ngerasain rasanya nggak punya uang Kak. Emang ngerasain sampai sekarang juga kan. Ngerasain rasanya. Tapi orderannya dari kamu datangnya? Orderan dari saya, modal dari saya Kak. Tanggung jawab saya, semua saya. Jadi saya pengen, bahkan ada yang mitra saya, ada yang sekolah, ada yang emak-emak, ada yang udah usia lanjut. Intinya saya sih pengennya yuk sama-sama, ini kerjaan banyak, pengen jadi contoh, ini kerjaan banyak, ayo kerjain ya, jangan malu, jangan ini. Intinya saya bisa ngebantu orang juga udah seneng Kak. Karena di belakang dia tuh ada orang yang dia harus nafkahin ya kan. Kayak gitu. Jadi saya udah seneng. Jadi mulia banget, kamu benar-benar nggak ngambil potongan, jadi enggak, biarpun Kak. Kamu yang kasih orderan. Bahkan teman saya juga bilang, "Bang, lu ngambil potongan Bang, gini-gini." Kalau saya masih ada, saya bilang, "Udah nggak usah. Yang penting lu mau kerja. Yang penting lu mau berusaha gini loh. Ini loh kerjaan sebenarnya banyak." Saya mau ngedorong dia dulu Kak. Ngedorong dia biar dia semangat kerjanya ya. Kalau untuk itu ya kecuali saya mungkin ada sistem, mungkin ada potongan ya kan. Karena saya belum ada sistem ya udahlah. Kalau saya sendiri pribadi ya yang penting dia mau niat kerja Kak. Kamu tapi dapat apa ya, hati nurani yang sangat mulia ini dari mana? Karena kan kalau aku baca ya kamu sejarah keluarganya kan juga tidak stabil gitu, banyak trauma kan ya, banyak trauma dari bapak kamu kayaknya udah pergi atau waktu kamu masih kecil. Orang tua saya udah pergi, emang orang tua saya tuh susah Pak, sulit ya kan. Terus kamu juga ibu saya gangguan, sakit, gangguan jiwa. Saya kecil juga dia urus sama engkong saya ya kan, dididik di ini. Saya juga emang bener-bener ngerasain orang, gimana ya rasanya nggak punya uang tuh gimana ya kan, rasanya orang nggak peduli tuh gimana, rasanya kita tapi kita juga nggak boleh nyalain saudara kita, nggak bisa nyalain teman. Dia kan bisa bantu secukupnya aja ya kan, nggak mungkin dia bisa bantu terus. Yang ada kita jadi kebiasaan senang nggak mungkin, kita ya harus depend sendiri Kak. Punya depend sendiri, punya. Nggak, cuma dari mana ininya? Karena ada orang yang dengan sejarah seperti kamu, sorry banget, tapi akhirnya malah jadi jahat sama orang. Karena kan untuk survival ya. Kalau untuk survival kan ada orang yang memilih jalan yang baik dan benar seperti kamu, jadi usaha mencari jalan. Ada juga yang akhirnya sangat disayangkan, kadang-kadang jadinya negatif gitu loh, yang akhirnya merugikan orang, bisa jadi mencuri, bisa jadi apa gitu. Ya saya juga sering ini Kak, karena sering dapat masukan. Jadi masukannya dari orang sekitar, dari orang sekitar, karena dukungan itu penting Kak. Saya juga orang nakal Kak. Saya tuh bader banget Kak, cuma dikasih dukungan, gini loh, ini toh kamu harus gini, sama orang tua harus sayang, gini. Kembali lagi kan ke pilihan kita Kak.
kalau kita dengerin ya ya lakuin, kalau kita nggak mau dengerin ya itu pilihan ya kan. Kembali lagi ke pilihan diri kita. Jadi untungnya lingkungan kamu juga positif dan kamu memilih untuk yang ngikutin untuk juga, yang baik juga. Ya, baik juga. Ada positifnya, negatifnya juga banyak. Ya itu kan kembali ke pilihan Kak pribadi. Ya saya memilih yang benar ya, walaupun saya di luar juga nggak benar juga ya itu pilihan ya kan. Oh, oke. Nah ini kan menarik ya, kamu bilang dulu memang susah, nggak punya uang, tapi sekarang kan lagi hits nih ceritanya, orderan lagi banyak sampai kamu harus ngasih orderan ke orang lain. Pengen tahu dalam satu hari paling banyak tuh dapat berapa? Untuk setelah pas ini atau sebelumnya? Selama kamu mempunyai Santo Suruh? Setiap harinya. Satu hari paling tinggi dapat berapa? Satu hari saya paling tinggi ya dari paling rendah sih dulu awal-awal ya paling 5.000. Kalau sekarang ya alhamdulillah sih bisa bawa istri, ngasih istri ya bisa sekitar 100-200 gitu per hari. Per hari. Kalau sekarang sih banyak ya kan. Cuma ya kan tergantung kerjaan Kak. Kalau lagi gede, kalau lagi ya tapi intinya namanya suruhan ya ada terus ya kan. Ada terus, ya. Kembali kalau saya sih ya stabil segitu sih Kak. Istri kamu gimana, kerja juga atau? Istri saya di rumah Kak, dia saya nggak mau saya bilang kalau istri ya udah dengan diri dia kesibukan dia, saya sebagai laki-laki ya tugas saya mencari nafkah. Istri ya saya nggak mau repotin lah, dia ada bagiannya untuk sendiri. Aja. Iya saya nggak mau ngerepotin kayak kerjaan ya keluarga saya fokus ke kerjaan aja kayak gitu. Dan ini kamu anak udah 4 ya? Udah 4 Kak, rajin ya. Udah stop atau mau lagi nih? Enggak Kak, udah stop. Nanti Kak. jadi junior Santo junior. Santo Suruh junior ya, Depok ini. Stop di 4 lah ya, karena kalau tambah Kak. mahal ya biaya hidupnya ya. Nah sebenarnya ini kamu juga kan tadi kamu bilang pengen ngasih lihat ke sekitar kamu, ke orang sana, banyak loh kerjaan, siapapun bisa ngerjain. Nah akhirnya efeknya kan mulai kelihatan nih, akhirnya banyak yang membuka jasa yang serupa. Karena semenjak Santo Suruh ini jadi viral dan jadi inspirasi. Nah menurut kamu jadi gimana? Ini malah jadi saingan atau sesuatu yang menurut kamu positif nih? Berarti kan banyak juga, karena ada berarti bisa rebutan orderan nggak? Kalau saya sih positif Kak, karena malah emang justru tujuan saya itu ya kan, ini loh kerjaan banyak, ide-ide saya ya pakai ide saya, karena seneng loh kalau kita bermanfaat buat orang banyak ya kan Kak. Kita percuma kayak harta banyak kalau nggak bermanfaat ya percuma juga, tapi dengan ide saya dipakai sama orang banyak, jadi rasa kayak oh ternyata ide saya yang dulunya mungkin dicemooh orang, diapain, oh ternyata sekarang dia lebih gampang loh brandingnya, bisa ngeliat contoh kayak saya. Dulu saya masarin satu itu lebih susah Pak. Apaan sih Santo, apaan sih suruh ya kan. Sekarang kan dia udah jadi contoh. Kalau menurut saya sih, saya bukan saingan ya, jadi ya bagus, banyak yang jadi lebih berguna buat orang banyak, bisa bermanfaat. Yang tadinya dia bingung buat menafkahi keluarganya, tadinya dia bingung anaknya mau beli susu nggak ada ya kan, tadinya dia anaknya mau jajan nggak punya duit, ketika dia punya ide yang saya pakai saya punya ide yang dia pakai bisa bermanfaat, itu kan berarti oh di belakang saya juga. Kira-kira ada skill atau keahlian apa nggak yang Santo lagi pengen mencoba, atau misalnya ada di cita-cita lah, aku pengen bisa nih punya keahlian ini, karena mungkin kan jadi meluas lagi nih Santo Suruhnya, skillnya mungkin nggak cuma untuk bantuin di rumah doang, mungkin bisa berikutnya. Kalau saya sih skill itu ya karena kebiasaan ya Kak. Cuma kan Santo Suruh ini bukan, saya itu cuma mau mencontoh doang. Santo Suruh tuh ya mitra kita kan bisa apa aja. Jadi Santo Suruh itu pengen mencangkup ya semua orang tahu tuh bisa apa aja gitu Kak. Kalau skill ya saya kali aja tiba-tiba bisa kamera, bisa nyetir bis, bisa ya kan? Ya pengen sih kalau belajar ya karena kita kan hidup terus belajar ya, pengen sih. Jadi kamu terbuka untuk selalu belajar. Kak. Cita-cita kamu sebenarnya apa Santo? Ada nggak cita-cita? Cita-cita saya pengen jadi pengusaha Kak. Ini udah loh. Ya alhamdulillah. Karena saya juga judulnya pengusaha juga loh, karena kamu berusaha juga dari nol buat suatu jaringan ya kan, terima orderan, dapat masukan, itu usaha loh. Iya. Saya juga
pengen terus belajar ya, nanti kedepannya mungkin bukan Santo Suruh juga ya, mungkin ada usaha-usaha lain yang saya geluti ya, itu emang di otak saya udah banyak ya kan. Apa aja contohnya bidangnya? Saya apa? pernah dagang bakso tusuk Kak. Saya bikin bakso tusuk dari nggak bisa Kak, karena saya orangnya pengen belajar ya kan. Saya kayaknya saya pengen belajar ini nih bakso tusuk, bikin bakso. Itu saya sampai terjun malam-malam minta, sampai dari nggak enak, alhamdulillah sekarang udah bisa enak. Kayak ya memang kita harus udah enak atau udah bisa? udah enak dan udah bisa Kak, tinggal dieksekusi dagang karena pernah dagang juga kan. Jadi nanti ke depannya ya mungkin saya pengen nyabang-nyabang usaha. Anak-anaknya umur berapa sekarang? SD, TK 3 tahun sama baru lahir Kak. Mungkin belum ngerti kali ya pekerjaan bapaknya apa. Iya. Yang penting bapaknya kerja aja kali taunya. Kalau saya sih nggak mau ikut campur. Kalau keluarga sih saya pengen ya dia ya inilah yang nggak mau kita ikut campurin, karena dia ya keluarga dia taunya ya bapaknya, dia juga tahu bapaknya kadang Santo Suruh kadang juga ngomong begitu, udah tahu juga. Oke. Ada nggak pesan-pesan mungkin buat anak kamu nih kalau udah ngerti, anaknya Santo? Ya, kalau udah ngerti, pengennya kamu apa sih, ada cita-cita buat anaknya nggak? Ya kalau cita-cita sih pengen kan, namanya orang tua ya kepengen anaknya jadi lebih baik daripada saya ya. Kalau cita-cita ya kalau kembali lagi ke dia ya Kak. Kalau saya sih sebagai orang tua cuma bisa mensupport aja dan mendorong. Kalau kembali lagi cita-cita ya kembali lagi ke dia. Untuk sekarang ya pilihan dia aja nanti ke depannya gimana. Oke, thank you. Kita main game kali ya. Kita ada game namanya Siapa Suruh versus Suruh Siapa. Jadi ada 2 jenis pertanyaan. Siapa suruh yang orange, ini ada kertasnya nih Mas Santo. Atau suruh siapa yang hitam. Jadi pilih 2 dari masing-masing warna. Santo pilih 2 dari masing. Oh ada. Oh. Ini nih, ambil aja 2. 2 yang orange, 2 yang hitam. Oke, yang hitam itu adalah suruh siapa. Oke. Suruh siapa jika kamu disuruh berselancar di laut, siapa yang akan kamu ajak? Hamis Daud atau Nicholas Saputra? Halo. Saya sih lebih percaya Bang Nicholas Saputra kayak. Padahal yang server Hamish loh. Ya udah boleh, nanti Boleh. Niko disuruh surfing sama Santo Suruh. Oke, nextnya yang orange. Yang oranye ya. Siapa suruh pilih kasih makan buaya atau kasih makan singa? Kayaknya dua-duanya menantang nih. Oh, dua-duanya mau. Tapi Mau, udah Kak. pernah belum dikasih makan binatang Buas. Buas. Kalau saya sih ya paling ya hewan-hewan yang lingkungan dong, kayak biawak, kayak misalkan kayak kayak apa? Kayak burung, kayak pokoknya yang hewan-hewan sewajarnya di sini. Cuma kalau singa kayak gini belum sih. Cuma pengen boleh sih juga menantang ya, singa karena mungkin saya di orangnya beranian. Alshad. Alshad ya. Oke, nextnya yang hitam boleh. Apa jika kamu disuruh jadi vokalis band, vokalis mana yang akan kamu ambil posisinya? Ariel Noah, Duta, Sheila Seven, Faang Wali. Wah ini Ayo. kayaknya sih Ariel Noah Kak, karena Ariel Noah, ya. muka dia bisa saya geser ya. Asik. Bohong Bang Ariel, bercanda. Geser aja geser. Auranya beda dia, auranya enak. Kalau saya auranya nggak enak kan. Aura disuruh-suruh sama aura nyuruh ya kan beda. Dia tukang nyuruh, saya tukang disuruh. Iya. Ariel. Yang shock teman setia nih pasti kalau. Siapa suruh pilih disuruh masakin sarapan pagi buta atau disuruh beliin nasi goreng tengah malam? Disuruh beliin nasi goreng tengah malam Kak. Karena saya mungkin malamnya capek, paginya belum tentu bangun. Ntar takutnya Kamu lebih anak malam ya? Iya, Bukan anak pagi ya? Oke. orang malam Kak. Thank you ya Santo udah Oke, sharing Kak, thank you ceritanya. banget. Sukses Makasih banyak. terus, Amin, jangan Kak. pernah menyerah kamu. Ininya aku sangat salut dengan Makasih banyak usaha ya, kamu, Kak. beneran Makasih. kegigihan kamu. Semoga makin banyak yang mencontoh juga Amin. Santo, kalau dengan tidak ada modal yang dipikir tidak banyak ternyata bisa menjadi sesuatu. Bener Kak, gitu. yang penting Dan kita bisa bantu banyak orang. harus jujur, harus ya ini jujur aja, nggak usah gengsi. Ya. Humble sih ke orang kita. Asik. Humble apaan ya kan? Jangan kalau Inggrisnya. Kayak lama-lama jadi komedian ya dia ya. Bisa kan bisa di Mau nggak jadi Surabaya. komedian? Ya apa aja yang penting halal Kak. Ya.
Apa lo mau gue ada nih bener-bener. Aduh, thank you banget Santo, Makasih sukses banyak, terus. Kak. Teman setia, thank you banget sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa kita sekarang ada Inner Circle Membership, yaitu tinggal masuk ke page YouTube-nya TS Media, ikutin instruksinya, tinggal klik dan juga subscribe. Bisa juga akses ke video-video behind the scene kita dan klip-klip and secret-secret lainnya kita nggak pernah tayangin pada umumnya. Jadi jangan lupa join di situ TS Media YouTube channel. Thank you so much for watching and see you next time.